Esa unggul putra putri bangsa, siap berbakti untuk Indonesia. Tegakkan cita-cita, wujudkan mimpi bersama. Bukti bakti mengabdi untuk negara. Universitas Esa unggul putra putri bangsa, berkarya dengan penuh sukacita. Dengan bangga memakai jubah alma mater kita, bukukan sikap untuk jadi pedoman. Gerakkan langkah-langkah ke depan, kuatkan hati capai masa gemilang. Bersama Esa unggul majukan Nusantara, dengan tekad kuat kita jaya. Universitas Esa unggul putra putri bangsa, siap berbakti untuk Indonesia. Tegakkan cita-cita, wujudkan mimpi bersama. Bukti bakti mengabdi untuk negara. Terima kasih pada seluruh peserta. Mohon untuk tetap duduk kembali. Agar seluruh rangkaian kegiatan pada malam hari ini berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Budi Hasantoso. Kepada Bapak Budi Hasantoso, dipersilahkan. Terima kasih Ibu Master of Ceremony. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, menyempurnakan acara webinar ini, marilah kita semua berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh rangkaian pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar dan perkenankan kami memenuhinya dengan ajaran agama Islam. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajmi syultanik ya jalal wal ikram. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala limpahan rahmat dan karunia kesehatan lahir dan batin, sehingga kami bisa hadir dalam kegiatan webinar guest lecture yang diselenggarakan oleh program Magister Fakultas Ilmu Ekonomi Universitas Esa Unggul. Ya Allah, ya Malik, ya Kudus, limpahkan keberkahan kepada kegiatan ini. Jadikanlah webinar ini sebagai sarana untuk menambah ilmu, memperluas wawasan, serta memberikan manfaat bagi seluruh peserta, narasumber, dan panitia yang telah berusaha menyelenggarakannya. Ya Allah, ya Fatah, ya Alim, jadikanlah ilmu yang kami pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat, membawa keberkahan, serta menjadi amal kebaikan bagi kami semua. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannatal abrar. Ya Aziz ya Ghafar, ya Karimu ya Satar, ya Rahimu ya Jabar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Ibu Mutia. Terima kasih. Master of Ceremony. Terima kasih kepada Bapak Budi Hasantoso. Wassalamualaikum, waalaikumsalam ya Pak. Terima kasih sudah memimpin doa. Selanjutnya kita akan mendengarkan satu-satunya sambutan akademik sekaligus pembukaan kegiatan dari dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis kepada yang terhormat Ibu Dr. Ayu Larasati Estos MIKOM. Kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Mutia selaku MC pada malam hari ini. Ya, terima kasih Mbak Mutia selaku MC atas waktu dan kesempatannya pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Adip Miftahul SSMIKOM. Bang Adip, apa kabar? Kabar sehat, Ya, Bu Dokter. alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak Pak Adip telah berkenan untuk hadir pada malam hari ini. Dan yang kami hormati di sini Bapak Ade Maruli ST, Manajer Admin Langganan dan Pengaduan Perumda Tirta Benteng. Selamat malam Pak Ade Maruli, salam kenal, salam hormat Bapak. Malam, Bu. Dan ya, terima kasih Bapak. Dan yang kami hormati juga di sini ada narasumber kita, satu anggota dari kelompok ya. Ada Ibu Lisna Ayuandana Eskom, praktisi digital marketing, dan seluruh tim kelompok 3 dan teman-teman mahasiswa, mahasiswi, magister ilmu komunikasi yang kita banggakan. Alhamdulillah dengan mengucapkan puji syukur atas kehendak Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf bila saya masih di perjalanan. Webinar ini merupakan forum akademik yang membahas strategi komunikasi profesional dalam meningkatkan trust dan closing, serta bagaimana cara membalas chat pelanggan melalui WhatsApp dan Instagram secara tepat, yang pada akhirnya menentukan keputusan pelanggan untuk tetap loyal dan loyal tidak. Tema yang diangkat pada malam hari ini di webinar guest lecture Magister Ilmu Komunikasi, yaitu analisis CRM melalui WhatsApp dan Instagram dalam mempertahankan loyalitas. Tema yang sangat menarik untuk dikaji dan semoga akan menjadi forum diskusi yang produktif dan memberikan wawasan serta bermanfaat, baik secara akademik maupun praktis. Demikian mungkin sambutan dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu narasumber dan apresiasi untuk teman-teman kelompok 3 yang telah mempersiapkan dengan baik. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam sambutannya. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dr. Ayu Larasati, SSMIKOM, atas sambutan, arahan, dan pembukaan kegiatan yang telah disampaikan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta, kita telah tiba pada sesi utama webinar. Sesi pemaparan dan diskusi akan dipandu oleh Saudara Sukrin selaku moderator. Kepada Saudara Sukrin, kami persilakan untuk memperkenalkan para narasumber dan memandu jalannya sesi materi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam semuanya. Yang terhormat Ibu Dr. Ayu Larasati, SOS MIKO, sebagai dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis Universitas Esa Unggul. Sebelumnya saya akan memperkenalkan narasumber kita yang luar biasa pada webinar pada malam hari ini, kepada yang terhormat Bapak Adip Miftahul SOS MIKO sebagai dosen ilmu komunikasi Universitas Syekh Yusuf. Kemudian yang terhormat Bapak Ade Maruli ST sebagai manajer admin langganan dan pengaduan Perumda Tirta Benteng. Kemudian narasumber kita yang selanjutnya adalah yang terhormat Ibu Lisna Ayuandana SIKO sebagai digital marketing dan customer relation management. Nah, teman-teman semuanya, peserta webinar yang berbahagia, sebelum sebelum narasumber kita menyampaikan materinya pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal bahwa di era yang serba terbuka, yang serba cepat ini memang telah mengubah interaksi organisasi dengan pelanggan WhatsApp dan Instagram. Nah, oleh karena itu nanti akan disampaikan oleh narasumber kita poin-poinnya. Nah, oleh karena itu kepada yang terhormat Bapak Adip Miftahul SOS MIKOM untuk menyampaikan
Materinya dipersilakan maksimal 15 menit, Pak. Silakan, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya hormati Bu Dr. Ayu Larasati. Ternyata saya baru ketemu sudah pakai jilbab sekarang. Salam kenal, salam kenal. Salam hormat Bu Siap, Dokter. Bang. Saya hormati Yang saya hormati Pak Ade Maruli, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, mahasiswa Magister Komunikasi Universitas Esa Unggul yang luar biasa. Saya mohon izin mungkin suaranya juga noise seperti Bu Dr. Ayu. Saya kebetulan juga lagi meeting nyari-nyari tempat, tapi kayaknya ada yang sunyi juga. Oke, karena waktunya terbatas, materi kali ini adalah bagaimana kita mengamati dalam perspektif komunikasi, customer relationship management. Saya kira apa yang diambu Bu Ayu, saya hanya melakukan touch up saja secara paradigma begitu. Intinya kan bagaimana sebuah perusahaan, tak terkecuali itu adalah kebetulan sampelnya adalah BUMD. Kalau saya jadi dosennya mohon izin Bu Dokter, saya nggak kasih itu. Jadi apa namanya, sampelnya apa namanya terlalu lokal banget gitu. Jadi tapi kalau dosennya boleh ya sudahlah masuk saja gitu. Nah, gimik aja sebentar. Membangun loyalitas pelanggan itu adalah kajian utama atau nilai persuasi dari komunikasi customer relationship management menurut saya. Karena apa? Perspektif ilmu komunikasi itu pada saat sekarang adalah bagaimana mengubah interaksi digital menjadi relasi yang bermakna. Keberadaan kanal hubungan pelanggan yang dibahas kali ini adalah melalui Instagram dan platform media sosial seperti yang lain gitu, X atau apapun itu, tapi poinnya di sini adalah Instagram adalah sebetulnya menjadikan sebuah jalur komunikasi bahwa ada layanan pelanggan yang tidak bisa dinafikan atau tidak diberi ruang gitu. Karena seringkali adalah bahwa ini era keterbukaan, ada era disrupsi informasi, membangun loyalitas pelanggan adalah salah satu sebuah keniscayaan gitu ya untuk perusahaan, apalagi kalau misalnya perusahaan itu sudah TBK gitu. Maka dari itu saya kasih garis besar, kepuasan saja juga tidak cukup. Tapi bagaimana memberikan sebuah keterikatan emosional yang saya kasih di slide itu juga menjadi bagian bagaimana kita berusaha memberikan wadah dalam koridor CRM gitu ya. Setelah keterikatan emosional, kalau bahasa Jawa, mungkin kalau orang Jawa ya orang di Wongge kalau kata orang Jawa, tapi kalau kata orang Timur seperti Indonesia, dimanusiakan manusia tuh enak. Seringkali bahwa relasi yang bermakna itu dimulai dari komunikasi yang sederhana. Makanya keberadaan dari customer relationship management menjadi bagian penting. Tetapi kadang memang korporasi yang tidak melakukan itu, alih-alih misalnya banyak mereka mempunyai platform media sosial itu hanya ngikutin tren saja begitu. Tapi tidak diimbangi dengan misalnya kalau saya tulis di situ, kalau CRM itu berarti ya platform media sosial itu sudah siap dikritik. Mereka juga harus menjawab itu dengan simpati dan empati, berusaha menganalisa kemauan pelanggan. Ada komunikasi yang feedback di situ. Ada jalur komunikasi yang tidak putus di situ. Karena apa? Niatnya adalah niat jangka panjang di situ. Nah, seringkali inilah yang saya katakan, ada jebakan komunikasi digital.
Tadi saya katakan bahwa kadang perusahaan, mohon maaf, sering saya kritisi bahwa terutama BUMN, BUMD itu, apalagi yang mohon maaf tidak skalanya nasional, itu biasanya hanya ngumumin saja lah gitu. Biar ini kelihatan mereka ngetren saja, punya platform Instagram, ya mereka bermain medsos. Tetapi secara harfiah maupun hakiki komunikasi itu tidak dilakukan. Makanya saya buka bahwa perspektif komunikasi dalam hal customer relationship management itu adalah sebenarnya bagaimana ada jalur komunikasi yang bisa menjadikan relasi itu bermakna dalam kaitan jangka panjang dan pelanggan itu betul-betul memang dilayani. Dilayani dalam arti kata bahwa tujuan dari korporasi adalah mereka akan menjadi sebuah etos keberlanjutan, itu maksud saya. Karena sering jebakan komunikasi digital sini yang saya sampaikan adalah papan iklan media sosial itu ya hanya sekedar ngumumin saja. Tadi saya katakan ada inkonsistensi kanal yang sering kita temui. Ya kanal itu hanya diberikan saja. Cuman ketika dikritik mereka menjawabnya pakai robot misalnya. Mereka tidak berusaha menyelesaikan apa yang dialami oleh pelanggan. Jadi kalau sudah begitu itu sebetulnya malah otomatisasi tanpa jiwa, tidak ada ruh dari perusahaan untuk yang namanya sebuah kepuasan pelanggan. Itu maksud saya. Makanya ya, di sini juga saya kasih teori dua pilar hubungan pemasaran, ada komitmen trust teori gitu ya. Karena loyalitas sejati itu dibangun atas dua hal pokok infrastrukturnya. Yang pertama adalah sebuah trust, kepercayaan di situ. Yang kedua adalah komitmen. Bukan hanya pelanggan, cinta itu misalnya saya komparasi ke masalah percintaan misalnya. Dalam rumah tangga itu kalau tidak ada trust dan komitmen saya kira juga akan bubar. Dia tidak akan sustainable itu. Sama. Karena kita bicara soal loyalitas sejati, di heart gitu. Banyak orang bilang dari perspektif politik misalnya, orang yang paling susah dibilang itu adalah orang yang sudah kadung jatuh cinta sama salah seorang capres. Enggak juga menurut saya. Selama kepercayaan, komitmen itu tergerus, mereka pasti akan berubah menurut saya. Makanya loyalitas sejati dalam komitmen trust theory itu penting untuk menjadikan customer itu sebagai agen yang harus dirangkul untuk keberlanjutan sebuah program, sebuah kebijakan perusahaan untuk berjalan bersama-sama. Makanya di situ saya tulis soal kesesuaian pesan dengan kenyataan. Ini namanya trust. Ketika disampaikan dalam platform itu, dijawab komplain mereka dengan bijaksana, dengan solutif, problem solver di situ. Tapi sesuai dengan apa yang dilakukan, itu menjadi bagian penting. Ada trust di situ. Bukan hanya omon-omon gitu kan. Contoh misalnya, hari ini kalau bicara kita lagi ngetrend di jagat media sosial soal kebijakan publik. Kita bisa merubah akta waris di BPN misalnya 10 hari, orang nggak ada yang percaya sekarang. Karena trust itu belum ketemu gitu. Itu salah satu contoh menurut saya. Yang bisa kita komparasikan dalam customer relationship management. Informasi akurat dan keterbukaan batas kemampuan. Konsistensi antar admin dan kanal. Intinya adalah tadi saya katakan bahwa platform itu bukan hanya lip service, tapi problem solver di situ. Komitmen, komunikasi yang sustainable, berkelanjutan. Tindak lanjut pasca mereka komplain gitu ya. Nah sekarang saya lanjutin lagi. Menyeimbangkan efisiensi dan empati. Tadi saya katakan bahwa secara manusiawi personalisasi pesan itu menjadi bagian penting. Orang lagi marah-marah contohnya, tapi dihantam atau dijawab menggunakan kata-kata robot yang selama ini terjadi di kanal media sosial. Orang akan menjadi nil trust di situ. Tidak akan percaya karena ketumbuhan sebuah trust, ada komitmen di situ karena ada penghargaan, nilai-nilai komunikasi, ada efisiensi, ada empati, ada simpati di situ. Kita pun juga bisa melihat gitu ya,
Kalau kita komplain tapi ternyata yang balas adalah robot, kita pasti akan marah. Itu yang tidak boleh terjadi menurut saya. Nah, akhirnya adalah pembagian fungsi kanal berbasis CRM, Instagram, kanal publik, WhatsApp sekarang banyak kan. Intinya adalah platform media sosial itu yang berbasis murah, tapi efeknya luar biasa, bisa untuk mengklastersi atau agar realisasi kebijakan perusahaan, agar komunikasi feedback dari masyarakat sebagai pelanggan itu bisa kita layani dengan baik. Atas nama efektivitas, ketika ramuan pesan dari publik bisa kita ambil, kita bisa sosialisasi ke sebuah pilihan yang tepat. Sudah biayanya murah, tapi efektif untuk bisa mengkondisikan, mensosialisasikan sebuah platform-platform kebijakan perusahaan. Fokus utama, karakteristik, bahwa dalam konteks komunikasi massa, memang tidak bisa dinafikan bahwa keberadaan media sosial itu sangat-sangat membantu sekali. Bahkan dalam berbagai bidang di kehidupan berbangsa dan bernegara, akhirnya ada sebuah adagium kan, no viral no justice. Kita bisa bayangkan ketika Anda tidak bisa meramu pelanggan dengan baik, tidak bisa mengkondisikan, tidak bisa melayani melalui platform CRM yang baik, saya pastikan bahwa Anda akan kena bully, dan dengan begitu bahwa citra negatif itu akan melekat. Tetapi sebaliknya, ya, ketika CRM misalnya kita bisa tanangin dengan baik, kita bisa kelola dengan baik, ada media efisien yang bisa meramu itu. Nah, inilah adalah sebuah keberhasilan dari divisi public relation sebuah perusahaan. Next, kerangka kerja customer relationship management. Di situ jelas, tentunya pasti namanya pesan itu harus diatur secara baik, harus dikelola secara akuntabel, harus dikelola dengan baik. Karena pergeseran paradigma untuk komunikasi customer itu tentunya bukan hanya transaksional, tetapi ada relasional. Dua hal itu tidak bisa diputuskan karena paradigma sebuah korporasi yang berbasis layanan, yang berbasis produk untuk publik, dalam tanda kutip mereka berbisnis, mereka menjual sebuah produk, tentunya bukan hanya transaksional, tetapi relasional. Bagaimana mendengarkan dengan empati, bagaimana menyelesaikan masalah hingga tuntas, menangani komplain menggunakan data secara etis dan personal, itulah yang dibutuhkan oleh para pelanggan. Bahwa pelanggan itu mempunyai kanal, bahwa pelanggan itu mempunyai saluran untuk mengeluarkan apresiasi, mengeluarkan kritik, mengeluarkan sebuah kritik dan saran. Itulah yang harus dipahami bersama, itu merupakan bagian dari satu entitas perusahaan yang walaupun letaknya di eksternal, itu untuk perubahan ke depan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan soal bagaimana customer relationship management membangun loyalitas pelanggan dalam perspektif ilmu komunikasi, bahwa kepuasan saja tidak cukup, tetapi bagaimana menempatkan trust, komitmen untuk pelanggan yang relasional tanpa batas. Saya kira itu, kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adip Miftahul, SSN itu.
yang telah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa. Teman-teman semuanya peserta webinar pada malam hari ini, sebelum kita lanjut pada narasumber yang selanjutnya, kita akan membuka sesi pertanyaan. Jadi satu narasumber itu satu penanya. Silakan raise hand untuk yang mau bertanya. Halo, selamat malam. Teman-teman semua, malam siap. Ya, ini Mas Sukri, saya ada pertanyaan untuk Bapak narasumber pertama. Selamat malam untuk semuanya. Ini pertanyaan saya mengenai pengerasan dari komunikasi transaksional ke relasional itu terdengar ideal, tapi untuk bisnis dengan volume pelanggan sangat besar, apakah realitas membangun relasional personal ke semua orang atau justru itu cuma bisa diterapkan ke segmen pelanggan tertentu saja? Makasih. Baik, terima kasih Pak Jeremy atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab Pak. Pak Adit. Pak Adit. Sinyal kayaknya ya. Ya, salam hormat Pak Jeremy. Kalau di slide kedua, saya kasih materi soal jebakan komunikasi digital. Maksud saya adalah banyak sekarang, terutama platform di perusahaan BUMN yang saya kritik, BUMD begitu, itu banyak, atau perusahaan swasta banyak, karena mereka tidak memadai tim public relation atau tim humas yang baik. Mereka itu ya seperti ngikutin tren saja. Ini yang saya sebut jebakan komunikasi digital. Mereka punya platform Twitter, Kayaknya terputus ya, Pak. Sepertinya terputus sinyal kayaknya. Iya, sinyalnya terputus ya, Pak. Sinyal terputus. Atau mungkin bisa sambil menunggu nanti mungkin di terakhir kita lanjut saja kali ya. Oke, bisa. Ya. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Ade Maruli ST dipersilakan untuk menyampaikan materinya maksimal 15 menit Pak. Ya, Dipersilakan. baik Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Ibu Ayu Larasati, dari Universitas Indonesia Unggul dan rekan-rekan sekalian gitu. Hari ini oh ya, satu lagi Pak Adip ya, Pak Adip Miftahul. Kebetulan Pak Adip ini merupakan konsultan juga nih Pak Bu gitu di PDAM ya, terkait dengan komunikasi begitu di PDM sendiri begitu. Iya, saya sampaikan bahwa saat ini membangun begitu ya customer relationship management gitu, di mana yang kita ketahui selama ini bahwa BUMD itu merupakan, apalagi yang yang di bidang penyediaan air, itu merupakan unit utama begitu dalam proses service publik dalam penyediaan air minum
terutama di Tangerang nih, begitu Bu. Nah biasanya nih BUMD ini banyak sekali permasalahannya Pak Bu, begitu ya. Dari mulai kualitas, terus apa tuh namanya kuantitas, baik pun kontinuitasnya air, gitu Bu, Bapak sekalian, gitu. Nah saat ini kita mempunyai ada dua kanal pengaduan, begitu. Yang pertama itu Instagram dan WhatsApp, gitu. Kita ada, dan satu lagi itu via telepon dalam menyediakan kanal untuk aduan pelanggan, gitu. Nah, dari keuntungan CRM begitu di PDM itu adalah untuk meningkatkan layanan pelanggan, terus meningkatkan penjualan, mempertahankan pelanggan, sistem database pelanggan yang terpusat, memberikan analisis dan laporan terperinci gitu. Nah, CRM ini yang ada di PDM ini sekarang tuh kita sudah membangun database untuk data pelanggan gitu, dari mulai dia berlangganan, awal berlangganan sampai dengan dia menyampaikan aduan gitu Pak Bu. Kan dia ada aduannya, historical, semuanya itu kita bangun gitu Bu, untuk dalam penentuan customer relationship management ini gitu. Nah, fungsi CRM itu pertama identifikasi faktor penting bagi kebutuhan pelanggan dan support kebutuhan pelanggan secara penuh, penanganan keluhan pelanggan, analisa faktor yang mempengaruhi penjualan air di PDAM. Nah, saat ini program utamanya PDM itu bagaimana penanganan keluhan pelanggan itu secara cepat begitu Bu. Jadi kalau misalkan ada kendala dalam pengaliran air, kita tuh berusaha sekali untuk melakukan penyelesaian penanganan tersebut begitu. Dan kita juga sudah membentuk tim namanya uh, tim pelaksana cepat tanggap gitu. Jadi ketika aduan yang masuk ke PDAM itu, kita akan berusaha untuk menyelesaikannya itu 1 kali 24 jam gitu Bu. Selanjutnya, nah komponen dari CRM ini nih kita ada 3. Yang pertama itu pelanggan. Ya, kita mau memberikan pelayanan gitu, pelayanan yang terbaik, baik itu kualitasnya begitu, terus kuantitasnya, kontinuitasnya kita jamin ketersediaannya itu selama 24 jam. Nah, relationship ini nih atau hubungan ya untuk memberikan kepuasan pelanggan antara PDAM dan pelanggan begitu, ini yang kita masih memang perlu adanya peningkatan Bu dan Bapak sekalian gitu, karena biasanya nih ya BUMD ini suka terlena gitu ya, karena memang dia tidak ada kompetitor begitu ya, jadi suka mengabaikan pelanggan. Nah, di tahun ini Perumda Tirta Benteng tuh berusaha nih untuk membangun relationship kepada pelanggan gitu dengan memberikan pelayanan yang maksimal begitu. Nah, yang ketiga itu adalah manajemen, pengelolaan dan peningkatan manajemen dari relationship itu sendiri gitu antara PDAM dan pelanggan. Lanjutnya Pak. Nah, yang tahapan dalam CRM di PDAM itu yang pertama itu mendapatkan pelanggan baru gitu. Terus meningkatkan hubungan dengan pelanggan dan mempertahankan pelanggan. Itu aja Bu yang bisa disampaikan oleh saya. Terima kasih waktunya. Terima kasih Pak Ade Maruli atas penyampaiannya. Nah, untuk itu, untuk mempersingkat waktu kita pada malam hari ini, teman-teman semuanya silakan bertanya, satu orang aja untuk narasumber kita Pak Ade. Silakan teman-teman yang raise hand.
Mungkin langsung ya. Ya, izin Pak Sukrin. Ya, siap. Ya, Pak Ade, perkenalkan nama saya Yuda. Terima kasih Pak Ade atas penjelasan Bapak malam ini. Mungkin terkait dengan Pak Adib yang di awal Pak Ade ya. Kata tadi di depan Bapak menyatakan bahwa Perumda itu memang boleh dibilang single fighter gitu Pak ya, karena tidak ada saingan Pak. Dan memang biasanya kalau orang ada saingan tuh berarti otomatis seakan-akan ada sesuatu yang memacu untuk menjadi lebih baik. Nah, saya mau bertanya Pak, terima kasih Pak. Ya, Pak, terima kasih, Pak. Nah, saat ini kan kita juga sudah membangun database ya, Pak ya. Pertama tuh database kepelangganan yang memang sudah jadi, terus yang ini yang baru selesai, kita tuh membangun sistem pengaduan gitu Pak. Jadi ada beberapa channel pengaduan dan segala macamnya tuh dari WhatsApp, terus Instagram, terus call center, terus ada satu lagi itu dari aplikasi kita yang namanya Si Ganteng begitu. Itu semuanya kita record Pak. Terus kemudian nanti ini kita evaluasi Pak. Kita membuat laporannya itu setiap 2 minggu sekali untuk saat ini begitu. Karena kita ingin meningkatkan pelayanan terutama aduan-aduan pelanggan yang selama ini berkata seperti airnya mati atau airnya kotor gitu tuh bisa terselesaikan secepatnya gitu Pak. Dan itu setiap 1 bulan sekali kita melakukan review terhadap aduan pelanggan gitu. Jadi kita selalu membahas nih Pak setiap bulannya itu mana kendalanya seperti apa gitu. Jadi apabila misalkan kendalanya karena kekurangan orang gitu di lapangan gitu ya. Nanti akan kita tambahkan tim-timnya segala macam gitu Pak. Terus ke pengawasannya pun terhadap kualitas, misalkan kualitas itu kotor begitu ya atau keruh begitu. Itu kan kita tingkatkan gitu Pak. Bisa di ini Pak Yuda. Ya baik, terima kasih Pak Ade. Ya, ya. Terima kasih Pak Ade Maruli atas penyampaian dan jawabannya dari pertanyaan peserta webinar. Selanjutnya mungkin kita akan langsung saja ke narasumber kita yang selanjutnya yaitu Ibu Lisna Ayuwandana SIKOM. Kepada yang terhormat Ibu Lisna dipersilakan maksimal 15 menit Bu. Tes, Ibu Lisna, Pak Lisna, mungkin bisa langsung? Ya, Sebentar lagi loading share screen-nya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Ayu Larasati SSNIKOM selaku dosen pengampu, Bapak Adip Miftahul SSNIKOM selaku narasumber pertama, Bapak Ade Marul DST selaku narasumber kedua, moderator, MC, seluruh tim penyelenggara, serta teman-teman peserta webinar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi pada webinar Magister Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul. Perkenalkan, saya Lisna Iwandana. Saat ini saya bekerja di bidang digital marketing dan customer relationship management, khususnya pada industri klinik kecantikan. Dalam pekerjaan sehari-hari, saya menangani komunikasi pasien melalui Instagram, WhatsApp, mulai dari pertanyaan, memberikan informasi treatment, membantu booking, sampai melakukan follow-up setelah treatment. Malam ini, saya ingin membagikan sedikit pengalaman mengenai bagaimana Instagram dan WhatsApp tidak hanya digunakan untuk promosi, tetapi juga untuk membangun kepercayaan dan menjaga loyalitas pasien. Sebelum masuk ke materi, saya ingin mengajak teman-teman membayangkan satu situasi. Pernah tidak kita sebenarnya sudah tertarik membeli suatu produk atau menggunakan sebuah layanan, tetapi akhirnya batal karena respon admin lambat, lalu singkat, atau kurang membantu. Dari situ, kita bisa melihat bahwa komunikasi ternyata memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap keputusan pelanggan. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan pertama. Boleh next slide. Perubahan perilaku pasien. Kalau kita lihat saat ini, perilaku pasien sudah banyak berubah. Sebelum datang ke klinik, biasanya pasien akan mencari informasi terlebih dahulu. Mereka melihat Instagram, membaca informasi treatment, melihat testimoni, membandingkan layanan, baru kemudian menghubungi WhatsApp. Dalam pengalaman saya, ada pasien yang sebenarnya sudah mengikuti akun klinik cukup lama, tetapi mereka baru berani bertanya setelah merasa yakin. Jadi pengalaman pasien sebenarnya tidak dimulai ketika mereka datang ke klinik. Pengalaman itu sudah dimulai sejak mereka melihat konten, membaca caption, melihat komentar, atau menerima jawaban pertama dari admin. Karena itu, respon pertama yang sangat penting, jawaban yang cepat memang baik, tetapi harus jelas, ramah, dan membantu. Jadi, digital CRM dimulai dari interaksi pertama, bukan hanya setelah pasien melakukan treatment. Next slide. Boleh, next slide selanjutnya. Digital CRM. CRM sendiri seringkali dianggap hanya sebagai kegiatan menyimpan nomor pasien atau mengirimkan broadcast promo. Padahal CRM sendiri itu memiliki makna yang lebih luas. CRM adalah bagaimana sebuah bisnis membangun dan menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Dalam industri klinik kecantikan, perjalanan pasien biasanya dimulai dari melihat konten, kemudian bertanya, melakukan konsultasi, booking, treatment, mendapatkan follow-up, lalu akhirnya kembali melakukan treatment. Sebagai CRM, tujuan saya bukan hanya membuat pasien segera booking. Tugas kami juga membantu pasien mendapatkan informasi yang jelas dan merasa aman sebelum mengambil keputusan. Karena tidak semua pasien yang bertanya langsung siap melakukan treatment, ada yang masih takut sakit, masih mempertimbangkan harga, masih membandingkan dengan klinik lain, ataupun masih belum mengetahui treatment yang sesuai. Jadi pendekatannya sudah bukan memaksa, tetapi membantu dan membangun kepercayaan. Slide selanjutnya. Peran Instagram. Instagram sendiri bisa dikatakan sebagai pintu masuk pertama bagi calon pasien. Melalui Instagram, pasien bisa kulit, penyebab jerawat, flek, pori-pori, tanda penuaan, ataupun penjelasan mengenai treatment lainnya. Dalam pengalaman saya, konten edukasi membantu pasien lebih memahami pengeluhannya, karena terkadang pasien mengetahui masalahnya tetapi belum mengetahui solusi dan treatment yang sesuai itu apa. Instagram juga dapat membangun kepercayaan melalui testimoni, aktivitas dokter, suasana klinik, dan proses treatment yang ditampilkan secara etis. Jadi, tujuan Instagram sendiri bukan hanya mendapatkan views atau followers,
Tujuannya akhirnya adalah membuat audiens mengenal, memahami, dan kemudian percaya kepada klinik. Next, selanjutnya peran WhatsApp di dalam digital customer relationship management. Setelah pasien tertarik melalui media sosial Instagram, biasanya komunikasi yang lebih personal dilanjutkan melalui WhatsApp. WhatsApp sendiri digunakan untuk konsultasi awal, memberikan informasi, membantu booking, mengirimkan reminder, serta melakukan follow up. Dalam mengenangani pasien, saya belajar bahwa tidak bisa langsung memberikan jawaban yang sama kepada semua orang. Misalnya, ada pasien yang bertanya, "Pak, treatment untuk membuat wajah lebih tirus apa?" Kita sebaiknya tidak langsung menyebutkan satu treatment, karena penyebab wajah terlihat besar bisa berbeda-beda. Bisa karena otot rahang, lemak, kulit yang mulai memudar, atau struktur wajah. Jadi, saya biasanya menggali lebih dahulu dengan bertanya, "Keluhan yang paling mengganggu saat ini bagaimana, Kak?" Pertanyaan sederhana seperti itu membuat pasien merasa lebih didengarkan. Selain itu, sebagai CRM, kami juga harus memahami batasan. Kami tidak memberikan diagnosis dan tidak menjanjikan hasil secara berlebihan. Untuk rekomendasi tindakan, pasien tetap diarahkan melakukan konsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Jadi bagi saya, WhatsApp bukan hanya media untuk closing. WhatsApp juga menjadi media untuk memberikan informasi, rasa aman, dan perhatian kepada pasien. Next slide. Selanjutnya, loyalitas pasien. Promo memang dapat membuat pasien datang untuk pertama kali, tetapi promo belum tentu membuat pasien kembali. Berdasarkan pengalaman saya, pasien biasanya kembali karena mereka percaya, merasa nyaman, mendapatkan pelayanan yang baik, dan menerima informasi yang jelas. Ada 3 hal utama yang menurut saya sangat penting dalam membangun loyalitas. Pertama, kepercayaan pasien kepada klinik. Kedua, pelayanan yang konsisten. Ketiga, komunikasi yang efektif. Ketika pasien menyampaikan keluhan, mereka tidak hanya membutuhkan jawaban teknis, mereka juga membutuhkan empati dan rasa tenang. Jadi respon yang cepat saja belum cukup. Respon tersebut juga perlu ramah, jelas, dan memberikan solusi. Loyalitas tidak terbentuk dari satu kali komunikasi. Loyalitas itu terbentuk dari pengalaman positif yang diberikan secara konsisten. Next slide. Selanjutnya, implementasi di CRM di klinik tempat saya bekerja. Dalam implementasi di FBC, Instagram dan WhatsApp sendiri memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Kemudian, Instagram digunakan untuk mengedukasi, informasi promo, engagement, dan membangun kepercayaan. Kemudian, WhatsApp sendiri digunakan untuk komunikasi yang lebih personal, mulai dari menjawab pertanyaan, membantu booking, memberikan reminder, sampai melakukan follow-up setelah treatment. Salah satu bagian yang menurut saya sangat penting dalam follow-up, sangat penting adalah follow-up. Setelah pasien melakukan treatment, kami menghubungi kembali untuk memastikan kondisinya. Pesannya bisa sangat sederhana, misalnya, "Halo Kak, bagaimana kondisi kulitnya setelah treatment kemarin? Apakah ada keluhan yang dirasakan?" Meskipun sederhana, pesan tersebut tuh dapat membantu pasien merasa bahwa perhatian klinik tidak berhenti setelah transaksi selesai. Dari pengalaman saya, follow up juga membantu klinik mengetahui apakah pasien mengalami reaksi tertentu atau membutuhkan arahan lebih lanjut dari dokter. Jadi, CRM tidak berhenti ketika pasien sudah melakukan pembayaran, hubungan justru tetap perlu dijaga setelah treatment selesai. Next slide. Dari kesimpulannya, dari pembahasan ini ada 3 hal utama yang dapat kita ingat. Pertama, perjalanan pasien saat ini dimulai dari media digital. Kedua, Instagram dan WhatsApp memiliki peran yang saling melengkapi. Instagram membantu pasien mengenal dan percaya, sedangkan WhatsApp membantu hubungan yang lebih personal. Ketiga, loyalitas pasien tidak hanya dibentuk oleh promo atau hasil treatment. Loyalitas juga dibentuk oleh kualitas komunikasi, pelayanan, dan pengalaman yang diberikan secara konsisten. Sebagai CRM, keberhasilan bukan hanya dilihat dari jumlah pesan yang dibalas atau bookingan yang didapat, tetapi juga dari seberapa besar pasien merasa dihargai, tetap percaya, dan bersedia kembali. Sebagai penutup, berdasarkan pengalaman saya sebagai CRM,
hal-hal sederhana ternyata dapat memberikan dampak yang cukup besar. Menjawab dengan ramah, mendengarkan keluhan, memberikan informasi yang jelas, mengingat kebutuhan pasien dan melakukan follow up dapat membantu pasien merasa lebih diperhatikan. Karena dalam industri kecantikan, pasien tidak hanya ingin mendapatkan treatment, mereka juga ingin merasa didengarkan, dipahami, dan dihargai. Demikian materi dari pengalaman yang saya dapat bagikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya pada teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lisna yang telah menyampaikan Waalaikumsalam. materinya yang luar biasa pada malam hari ini. Teman-teman peserta webinar yang kami hormati, untuk itu dipersilakan bertanya untuk satu orang aja untuk narasumber kita yang terakhir. Silakan raise hand atau langsung bertanya saja. Teman-teman peserta, ada yang ingin bertanya? Kalau sekiranya tidak ada, biar kita lanjut. Sekali lagi, teman-teman peserta webinar, apakah ada yang ingin bertanya kepada Mbak Lisna? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada saya ada Pak Sukrin. Oke. Ya, Siap. Mbak Lisna, Lanjut aja. terima kasih ya. Saya tadi membaca bahwa sebenarnya ketika kita membuat satu kontak atau membuat relationship dengan customer itu tidak selalu berawal dari hal-hal yang rumit gitu ya, kurang lebih Mbak Lisna. Iya. Tapi justru dari yang sederhana pun mungkin pengalaman saya pernah kerja di salah satu supermarket ya, tapi sekarang udah nggak ada supermarket ya. Itu namanya ada 3 meter rules ya. Jadi senyum sapa serupa senyum sapa gitulah kurang lebih ya. Nah sekarang saya begini dari rangkaian yang tadi Lisna baru jelaskan, kira-kira menurut Lisna gimana caranya sih biar itu akan menjadi sesuatu yang balik lagi kayak tadi pertanyaan saya pertama yang sustain, karena kan kita akan berhadapan dengan situasi dan kondisi customer yang pasti akan berbeda-beda atau mungkin ada kebijakan dari perusahaan yang berbeda-beda gitu ya. Nah sekarang bagaimana caranya biar itu tetap sustain gitu Lisna? Makasih ya. Kalau dari perusahaan sendiri kita punya SOP sendiri Pak, cara gimana balas chat dari customer. Kalau misalkan dari CRM-nya misalkan tidak ada, kita bisa limpahkan ke admin yang ada di depan. Jadi mereka udah punya SOP gimana caranya membalas chat customer itu seperti amat. Jadi kayak misalkan kalau opening, terus kayak isinya apa aja, terus menjawab juga tidak boleh yang kayak melebihi menjawab pertanyaan pasien itu tidak boleh melenceng dari apa yang ditanyakan oleh pasien. Terus habis itu kita baru ke closing, kayak gimana cara tanya gimana ke pasien sendiri, apakah mau datang ke klinik atau pertanyaannya sendiri sudah selesai atau belum, seperti itu. Ya, terima kasih Lisna. Ya. Oke, baik teman-teman peserta webinar, Bapak Ibu semuanya, kita sudah berada di penghujung diskusi pada webinar pada malam hari ini. Jadi sebelum saya serahkan ke Master of Ceremony atau MC, izinkan saya untuk membaca beberapa poin atau kesimpulan dari diskusi kita mulai dari narasumber yang pertama sampai dengan narasumber yang terakhir. Itu ada beberapa poin penting bahwa CRM itu tidak sekedar menjadi CRM itu tidak sekedar menjadi lip service, tetapi juga harus menjadi problem solving. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang trust, kepercayaan dan komitmen dari yang disampaikan oleh Pak Adit tadi, bahwa melalui beberapa platform itu baik Instagram maupun WhatsApp itu tidak sekedar interaksi biasa, tetapi juga harus mengubah interaksi itu menjadi relasi yang bermakna.
dalam rangka menjaga dan merawat kepercayaan pelanggan. Jadi mungkin itu teman-teman semuanya yang kami hormati peserta webinar pada malam hari ini, bahwa selain itu yang terakhir adalah di era yang cukup terbuka, yang cukup maju ini juga ada beberapa tantangan sebenarnya. Di samping era ini serba terbuka, di situ juga bersamaan dengan era disrupsi nilai. Oleh karena itu, transformasi digital telah mengubah pola interaksi organisasi dengan pelanggan. WhatsApp dan Instagram tidak lagi hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tapi juga menjadi titik kontak utama yang membentuk persepsi kepercayaan pelanggan, pengalaman, dan keputusan pelanggan untuk melanjutkan hubungan dengan suatu merek atau instansi terkait. Jadi mungkin itu yang dapat saya simpulkan sebagai moderator pada malam hari ini. Saya Sukrin sebagai moderator mengundur diri atau pamit undur diri, saya kembalikan ke Master of Ceremony. Terima kasih. Baik, kita beri tepuk tangan dulu kepada moderator dan ketiga narasumber kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Saudara Sukrin selaku moderator yang telah memandu sesi dengan sangat baik. Terima kasih pula juga kepada Bapak Ade Tahul SOS MIKOM, Bapak Ade Maruli ST, dan Ibu Lisna Yuwandana SIKOM atas materi, pengalaman, dan wawasan yang sangat bermanfaat. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta, sebelum acara ditutup, kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Kami mengundang kembali Dr. Ayu Larasati, tiga narasumber, moderator, seluruh tim pendukung, dan seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera. Silahkan Bapak Ibu semuanya untuk mengaktifkan kamera. Mungkin yang belum sempat untuk mengaktifkan background Zoom juga kami persilahkan untuk mengaktifkan semuanya. Untuk kepada tim dokumentasi, mohon untuk memandu pengambilan gambar. Kami persilahkan kepada tim dokumentasi untuk memandu pengambilan gambarnya ya. Baik, kita mulai untuk foto pertama. 3, 2, 1. Kita lanjutkan untuk foto kedua. Mohon untuk seluruh peserta memberikan pose terbaiknya. Ilkom ya, bagaimana Ilkom? Baik, 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Terima kasih. Terima kasih untuk seluruh peserta. Dipersilahkan untuk kembali menonaktifkan kameranya apabila diperlukan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta, sampailah kita pada penghujung rangkaian webinar Guest Lecture Magister Ilmu Komunikasi. Dari pembahasan malam ini, kita memahami bahwa CRM bukan hanya sekedar membalas pesan, melainkan proses membangun hubungan melalui komunikasi yang profesional, layanan yang unggul, pemahaman kebutuhan pelanggan, solusi yang tepat, serta tindak lanjut yang konsisten. Kami mengingatkan untuk seluruh peserta agar dapat mengisi tautan presensi dan evaluasi yang telah kami bagikan melalui kolom chat. Informasi mengenai e-certificate akan kami sampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas nama penyelenggara, kami menyampaikan terima kasih kepada Dr. Ayu Larasati SOS MIKOM, kepada seluruh narasumber, moderator, operator, tim pendukung, serta Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta yang telah mengikuti kegiatan hingga selesai. Izinkan saya berpantun ya, Bapak dan Ibu. Jangan lupa cakepnya. Menyusun tesis sampai begadang. Cakep. Referensinya banyak, revisinya menyusul. Terima kasih sudah hadir dan tidak menghilang. Meski kamera mati, semangat tetap muncul. Tepuk tangannya mana? Baik, saya Mutia selaku Master of Ceremony
Memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu acara. Dengan mengucapkan syukur, webinar Guest Lecture Magister Ilmu Komunikasi pada malam hari ini secara resmi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai berjumpa pada kegiatan berikutnya. Yes, terima kasih. Terima kasih Pak Adip. Terima kasih Pak Ade Maruli. Terima kasih Bu Lisna. Dan juga teman-teman tim dari kelompok 3.